Di tengah badai yang mengamuk di pedesaan Australia, sepasang kekasih terjebak di tempat yang seharusnya tidak mereka datangi. Mereka hanya ingin mencari jalan pulang, tapi malah menemukan mimpi buruk yang tak pernah mereka bayangkan. Rumah itu tampak seperti tempat berlindung, namun di dalamnya tersembunyi keluarga gila dengan rahasia kelam dan permainan berdarah yang tak akan mereka lupakan. Inilah kisah penuh teror, sadis, dan perjuangan hidup di tengah badai kematian. Daripada penasaran, kita langsung saja ke alur ceritanya. Film ini dibuka dengan memperlihatkan sepasang suami istri bernama Rob dan Pia yang sedang melakukan perjalanan menggunakan mobil. Pasangan ini baru menikah selama sebulan. Rob bekerja sebagai seorang pengacara yang sibuk menangani banyak kasus. Sementara Pia adalah seorang seniman yang penuh dengan aktivitas kreatif. Di tengah kesibukannya, Rob merasa penat dan butuh waktu untuk beristirahat. Ia pun berinisiatif mengajak Pia untuk berlibur sejenak, memilih kegiatan memancing di sebuah danau yang tenang. Tanpa menunda waktu, mereka langsung berangkat menuju lokasi. Sesampainya di dermaga, Rob dan Pia segera berganti pakaian menjadi lebih santai, lalu naik ke atas perahu. Tak butuh waktu lama, mereka mulai mengarahkan perahu menuju tengah danau. Setelah merasa cukup jauh dari daratan, Rob menghentikan laju perahu dan mulai menyiapkan peralatan memancing yang sudah ia bawa. Sambil menunggu umpan disambar ikan, keduanya menikmati waktu santai, berbincang ringan, dan menikmati pemandangan indah di sekitar danau. Beberapa saat kemudian, Rob berhasil menangkap beberapa ekor ikan. Mereka pun memutuskan untuk bersantai di atas perahu, menikmati kebersamaan yang hangat. Namun hari mulai gelap. Pia menyarankan agar mereka segera kembali ke dermaga. Tapi Rob, yang masih ingin menikmati suasana, justru mengajak Pia berkeliling danau sebentar lagi. Voila. Setelah puas berkeliling, Rob mulai mengarahkan perahunya untuk kembali. Namun, setelah berlayar cukup lama, dermaga yang mereka tuju tak juga terlihat. Langit makin gelap, dan rasa cemas perlahan mulai muncul di antara mereka. Beberapa waktu kemudian, keduanya menyadari sesuatu. Mereka tersesat, terperangkap di area rawa-rawa yang asing dan sunyi. Dengan kondisi yang semakin gelap, Rob dan Pia memutuskan untuk menepi ke daratan terdekat. Namun di tengah perjalanan, mereka dikejutkan oleh pemandangan yang mengerikan. Seorang pria terlihat sedang disiksa oleh sekelompok orang. Rasa takut langsung menyelimuti mereka berdua. Tanpa berpikir panjang, Rob dan Pia sepakat untuk menjauh dan tidak mencampuri urusan itu. Setelah berjalan cukup jauh, mereka akhirnya menemukan sebuah rumah tua yang tampak sepi. Dengan harapan bisa meminta bantuan, mereka segera menuju rumah tersebut dan mencoba mengetuk pintunya perlahan. Meskipun sudah diketuk beberapa kali, tak ada seorang pun yang muncul dari dalam rumah. Rob pun mencoba peruntungannya. Ia berjalan ke arah pintu belakang dan tanpa izin langsung masuk ke dalam. Setelah berhasil masuk, Rob membuka kunci pintu depan dan mempersilahkan Pia untuk ikut masuk. Di dalam rumah yang sunyi itu, mereka hanya punya satu tujuan, mencari telepon untuk meminta bantuan. Sambil menyusuri ruangan demi ruangan, Rob tanpa sengaja menemukan sebuah tempat tersembunyi. Di dalamnya, tumbuh deretan tanaman terlarang yang dibudidayakan. Temuan itu membuat Rob yakin bahwa pemilik rumah ini terlibat dalam bisnis ilegal, menjual tanaman terlarang. Sementara itu, Pia yang menunggu di ruang depan, melihat sebuah mobil berhenti di depan rumah. Ternyata itu adalah pemilik rumah yang baru saja tiba. Panik seketika melanda dirinya. Ia segera memanggil Rob, memperingatkan bahwa seseorang telah datang. Mengetahui hal itu, Rob dan Pia berencana melarikan diri. Namun semuanya sudah terlambat. Pemilik rumah sudah menyadari bahwa ada penyusup di kediamannya. Tak ada lagi pilihan lain. Rob dan Pia pun menyerahkan diri. Mereka kemudian mengetahui bahwa rumah itu dihuni oleh 3 pria berpenampilan lusuh. Mereka adalah Jimmy, Brett, dan ayah mereka, Papi. Jimmy meminta mereka untuk masuk dan berusaha bersikap seolah ramah. Rob sempat memohon agar mereka diantar ke hotel terdekat, namun Jimmy menjelaskan bahwa daerah itu sangat terpencil. Tak ada hotel, bahkan tak ada telepon untuk menghubungi siapapun. Jimmy pun menawarkan agar Rob dan Pia menginap di rumah itu saja.
Setelah ia menyuruh mereka berdua untuk membersihkan diri. Di dalam kamar mandi, Rob dan Pia mulai merencanakan pelarian. Mereka mencurigai gerak-gerik para pemilik rumah yang aneh. Rob juga menceritakan pada Pia tentang tanaman terlarang yang ia temukan. Jika polisi mengetahui hal itu, mereka semua bisa mendapat hukuman berat, bahkan hukuman mati. Rob berencana untuk memanggil polisi agar ketiganya segera ditangkap. Namun tanpa mereka sadari, Jimmy diam-diam menguping pembicaraan itu, mengetahui niat mereka untuk kabur. Jimmy tentu tidak akan tinggal diam. Malam itu juga, ia mencuri pakaian mereka dan menggantinya dengan pakaian lusuh yang sudah ia siapkan. Rob, yang menyadari hal itu, langsung meminta Jimmy untuk mengembalikan pakaian mereka. Namun bukannya menurut, Jimmy justru marah besar. Ia menuduh Rob lancang karena telah masuk secara diam-diam ke rumahnya dan bahkan berani membuka ruangan tempat tanaman terlarang itu ditanam sebagai tebusan atas kesalahan mereka. Jimmy menuntut agar Rob dan Pia menuruti semua perintahnya. Jimmy kemudian menyuruh Pia untuk memasak makanan bagi mereka bertiga. Selama Pia memasak, ia terus-menerus diganggu dan dilecehkan oleh Jimmy dan Brett. Gangguan itu membuat Pia kehilangan fokus, hingga akhirnya masakannya gosong. Melihat hal itu, Jimmy menjadi sangat marah. Dengan nada tinggi, ia meminta Pia untuk membunuh seekor hewan dan memasaknya sebagai ganti makanan yang gosong tadi. Namun Pia yang lembut hati tak tega untuk membunuh hewan itu. Penolakannya justru membuat Jimmy semakin murka. Dengan tatapan dingin, ia mengancam bahwa jika Pia tidak menuruti perintahnya, maka Rob lah yang akan menjadi taruhannya. Tak punya pilihan lain, Pia akhirnya terpaksa menuruti perintah itu dan memasak hewan tersebut dengan air mata yang menetes di pipinya. You sure? Setelah makan malam berakhir, Jimmy membawa Rob dan Pia ke sebuah gudang tua di belakang rumah. Begitu para penjahat itu pergi, Rob segera mengajak Pia untuk melarikan diri dari tempat mengerikan itu. Mereka berlari di tengah kegelapan malam, hingga tiba-tiba mereka menemukan sesosok mayat pria. Rob dan Pia terkejut karena mereka yakin itu adalah pria yang sempat mereka lihat disiksa pada hari pertama mereka datang. Rasa ngeri menyelimuti keduanya. Ternyata kelompok Jimmy lah yang bertanggung jawab atas penyiksaan itu. Namun, sebelum mereka sempat kabur lebih jauh, Jimmy dan Brett muncul bersama seekor anjing besar. Anjing itu telah dilatih untuk memakan daging manusia. Jimmy dan Brett menggiring mereka berdua kembali ke dalam gudang. Di dalam gudang yang gelap dan lembab itu, Jimmy mendekati Pia dan dengan nada mesum meminta Pia untuk membuka celananya. Ia berniat melakukan hal keji di sana, tepat di depan mata Rob. Melihat hal itu, Rob marah besar dan mencoba menyerang Jimmy. Namun aksinya langsung digagalkan oleh Brett yang menodongkan senjata ke arahnya. Dalam keadaan tak berdaya, Rob berusaha melindungi istrinya. Dengan suara bergetar, ia berkata bahwa Pia sedang hamil 2 bulan. Mendengar pengakuan itu, Jimmy mendadak terdiam. Raut wajahnya berubah pucat, dan rasa takut perlahan muncul di matanya. Kesempatan itu langsung dimanfaatkan oleh Rob. Ia menyerang Jimmy sekuat tenaga. Namun, sekali lagi, aksi itu gagal total. Brett dengan brutal mematahkan kaki Rob, hingga Rob pun jatuh pingsan di tempat. Tepat saat Jimmy dan Brett hendak melanjutkan niat bejat mereka, suara langkah kaki terdengar mendekat. Papi, ayah mereka, muncul di ambang pintu gudang. Dengan wajah murka, ia berteriak keras kepada kedua anaknya, karena hingga saat itu, mereka belum juga menyelesaikan Rob dan Pia. Busted into the house. That's not true. Hey! Rob dan Pia kembali dikurung di dalam gudang tua itu. Begitu para penjahat pergi, Pia mulai memutar otaknya. Ia tahu, jika ingin bertahan hidup, ia harus melawan dengan kecerdasan dan keberaniannya. Pia mulai membuat jebakan dari alat-alat seadanya yang ia temukan. Sebuah alat pancing, kawat, dan beberapa benda logam tajam. Ia rangkai menjadi senjata mematikan. Listen to me once. Get your mad dog. Sementara itu, Papi memerintahkan Brett untuk membunuh Rob, sementara Pia dibiarkan hidup karena mereka punya niat jahat lain terhadapnya. Brett pun menuju gudang dengan senjata di tangannya. Saat Brett masuk, Pia berpura-pura tenang, mengajaknya berbicara untuk mengulur waktu. Namun,
Diam-diam, Rob sudah bersiap dengan jebakan yang mereka buat. Ketika Brad lengah, jebakan itu pun aktif. Tak lama kemudian, Jimmy datang untuk menjemput Pia karena ayahnya, Papi, ingin menemuinya. Pia mencoba kabur, namun Jimmy berhasil menangkapnya dan menyeretnya dengan paksa keluar dari gudang. Namun yang Jimmy dan Papi tidak tahu, Pia sudah menyiapkan rencana terakhirnya, sebuah strategi yang ia buat diam-diam sebagai bentuk perlawanan terhadap semua kekejaman mereka. Saat Papi berusaha mendekatinya, rencana Pia pun berhasil. Jeritan kesakitan terdengar menggema di seluruh rumah, menandakan bahwa perangkap itu bekerja dengan sempurna. Untuk pertama kalinya, para penjahat itu merasakan penderitaan yang selama ini mereka berikan pada orang lain. Jimmy yang mendengar teriakan ayahnya langsung panik dan berlari mencari keberadaan Pia. Sementara itu, Pia berhasil kabur dan kembali ke gudang, tempat Rob masih bersembunyi dalam keadaan terluka. Tak butuh waktu lama, Jimmy menyusul ke gudang dengan membawa senjata. Namun, Rob dan Pia dengan cepat bersembunyi di balik lemari tua. Tanpa berpikir panjang, Jimmy menebak bahwa keduanya bersembunyi di sana dan langsung menembak ke arah lemari tersebut. Namun betapa terkejutnya ia saat tubuh saudaranya sendiri, Brad, jatuh menimpa dirinya. Jimmy terpaku. Ia baru menyadari bahwa saudaranya telah dibunuh oleh Pia dan Rob. Rasa marah dan dendam langsung membara di matanya. Tapi sebelum ia sempat bergerak, Pia dan Rob sudah beraksi lebih dulu. Mereka keluar dari persembunyian dan segera berlari keluar gudang. Dan gonsip, mereka mengunci pintu dari luar, menjebak Jimmy di dalam sana. Tanpa menoleh ke belakang, mereka berdua berlari ke arah mobil Jimmy. Namun sesampainya di sana, kunci mobil tak ditemukan. Dengan berat hati, Pia memutuskan untuk kembali masuk ke dalam rumah. Demi mencari kunci tersebut, suasana hening dan menegangkan. Setiap langkah yang Pia ambil terdengar jelas di antara situs sisa kehancuran rumah itu. Ia berhasil menemukan kunci mobil. Dengan tergesa, ia kembali ke arah Rob dan segera menyalakan mesin mobil. Namun, dari dalam kaca mobil, mereka melihat sesuatu yang mengerikan. Papi, ayah Jimmy, terlihat berjalan pincang ke arah mereka, berlumuran darah, dan masih hidup. Tiba-tiba, anjing milik Jimmy mencium bau darah dari arah Poppy. Naluri buasnya bangkit. Dalam hitungan detik, anjing itu langsung menerkam Papi tanpa ampun. Jeritan pria tua itu memecah keheningan malam. Sebelum akhirnya, semuanya benar-benar hening. Tapi ketegangan belum berakhir. Jimmy berhasil keluar dari gudang, dan dengan amarah membara, ia mengejar Rob dan Pia menggunakan AirPod. Melihatnya datang, Pia yang sudah muak dan ketakutan memutuskan untuk melawan balik. Dengan tangan gemetar, ia memacu mobil secepat mungkin dan menabrak Jimmy dengan keras. Tubuh Jimmy terpental ke udara dan bagian atas tubuhnya langsung menghantam baling-baling airbot. Darah berhamburan menyisakan pemandangan yang mengerikan. Jimmy pun tewas seketika dengan cara yang mengenaskan. Setelah semua berakhir, Pia dan Rob saling berpandangan. Wajah mereka pucat, namun kali ini bukan karena takut, melainkan lega karena akhirnya bisa selamat. Mereka meninggalkan tempat itu, menyusuri jalan gelap menuju tempat yang lebih aman. Dan dengan berakhirnya pelarian mereka, kisah pasangan suami istri ini pun akhirnya. Dan itulah akhir dari alur cerita film Storm Warning 2007. Kisah menegangkan tentang perjuangan hidup di tengah teror brutal. Kalau kamu suka dengan cerita penuh adrenalin dan kejutan tak terduga seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan alur cerita seru lainnya. Sampai jumpa di pembahasan film berikutnya.